Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Meli Hamsar dengan NIM 2305113619, angkatan 23 kelas B dengan program studi pendidikan sejarah. Dalam memenuhi UAS mata kuliah sejarah masa kolonial, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai masa pendudukan Jepang, nasionalisme Indonesia, organisasi, masa pergerakan nasional, serta politik etis. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai masa pendudukan Jepang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masa pendudukan Jepang terlebih dahulu. Jadi tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942 melalui perjanjian Kalijati menjadi tanda resmi bahwa Jepang sudah resmi berkuasa di Indonesia dikarenakan Belanda itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jadi tujuan awal dari kedatangan Jepang ke Indonesia, yaitu yang pertama adalah ingin menguasai kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia untuk kebutuhan perang, untuk melawan sekutu. Jadi Jepang itu memberlakukan sistem romusa, yakni kerja paksa, dan pemerintah Jepang itu memerintahkan rakyat pribumi, ribuan para rakyat pribumi untuk membangun infrastruktur yang nantinya akan berfungsi dalam pemerintahan, dan ini membuat rakyat Indonesia semakin menderita, apalagi setelah mereka dijajah oleh pemerintahan Belanda. Namun Jepang itu memberikan kesempatan kepada tokoh nasionalis Indonesia untuk ikut berperan serta dalam pemerintahan mereka, dan tokoh nasionalis ini diperbolehkan membangun organisasi yang berfungsi untuk menunjang struktur pemerintahan Jepang pada saat itu. Jadi Jepang itu memperbolehkan tokoh nasionalis untuk ikut berperan serta dalam pemerintahan Jepang, dan tokoh nasionalis diizinkan untuk membangun organisasi yang ditujukan untuk menunjang struktur pemerintahan, dan mereka menggunakan organisasi ini untuk mempersiapkan masa kemerdekaan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu nasionalisme Indonesia. Jadi nasionalisme ini sendiri berasal dari kata nation atau natie, bahasa Belanda yang memiliki arti bangsa atau perasaan kebangsaan. Jadi nasionalisme ini lebih kepada perasaan cinta akan tanah air, dan itu merupakan letak tertinggi dari kesetiaan seseorang atau individu kepada negaranya. Dan nasionalisme ini sendiri memiliki beberapa unsur pendukung seperti bahasa, agama, serta perasaan nasionalisme tadi. Apa tujuan dari adanya nasionalisme ini? Jadi nasionalisme ini sendiri digagas untuk sebuah pemikiran di mana pemikiran ini digunakan untuk mengusir para penjajah asing pada saat itu. Dan tentunya nasionalisme ini sendiri memiliki beberapa faktor penting, di mana diantaranya nasionalisme ini muncul karena politik etis. Dan nanti saya akan menjelaskan apa itu politik etis. Namun kurang lebih politik etis itu adalah seperti sistem politik balas budi. Dan faktor yang kedua itu karena masyarakat yang sangat menderita. Karena masyarakat yang sangat menderita pada saat itu, timbullah rasa senasib seperjuangan di antara mereka yang mengantarkan mereka untuk bersatu melawan penjajah agar segera terbebas dari penjajahan. Dan yang ketiga itu ada faktor lain yang paling penting menurut saya, yaitu munculnya kaum terpelajar. Jadi dikarenakan politik etis tadi, jadi politik etis itu mempunyai satu sistem atau kebijakan di mana kebijakan ini dinamakan edukasi. Jadi edukasi ini ditujukan oleh pemerintah Jepang untuk mencerdaskan masyarakat pribumi pada saat itu, karena pemerintah ingin merekrut tenaga SDM yang berkualitas. Jadi mereka itu memberikan pendidikan atau edukasi namun kepada laki-laki saja. Jadi dengan pendidikan ini, jadi masyarakat itu timbul kesadarannya bahwa mereka selama ini dijajah. Jadi terbesit keinginannya untuk membebaskan diri dari penjajahan, karena
kesadaran tadi. Jadi pendidikan merupakan kunci utama untuk melepaskan diri dari kebodohan serta penjajah. Dan aksi nyata dari kaum terpelajar ini adalah yang pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa untuk para masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan pada saat itu. Dan tentunya masa pendudukan Jepang ini memiliki dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama itu di dampak positif terlebih dahulu. Jadi pada saat itu masyarakat diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang kedua itu pemerintah Jepang itu memberlakukan sistem penetapan jenjang sekolah. Yang ketiga itu ada latihan kemiliteran. Dan selanjutnya itu ada dibentuk strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, serta didirikannya kumiai. Jadi kumiai ini seperti lembaga ekonomi yang kurang lebih seperti koperasi pada zaman sekarang. Jadi masyarakat itu menjual hasil kebun kepada Kugyo Kumiai. Dan tentu dari masa pendudukan Jepang ini memiliki dampak negatif. Yang pertama itu adalah pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyat pribumi. Dan yang kedua itu karena diberlakukannya sistem Romusa. Sistem Romusa ini sangat menyiksa para rakyat pribumi. Dan dari Romusa ini sendiri menyebabkan tewasnya beberapa ribu orang karena sistem kerja paksa ini sungguh menyiksa rakyat pribumi. Dan karena ada sistemnya Romusa ini, rakyat Indonesia mengalami kemiskinan serta kelaparan. Dan itulah tadi penyebab dari tewasnya ribuan orang pada saat melakukan sistem Romusa. Dan pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan itu sangat marak terjadi di masa kolonial. Saya akan melanjutkan dengan organisasi masa pergerakan nasional. Yang pertama itu ada Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Dan organisasi ini ada karena kondisi masyarakat yang sangat terpuruk akibat adanya politik etis. Dan pendidikan itu mulai terbuka bagi masyarakat, namun dana itu menjadi penghalang. Sehingga Dr. Sutomo yang terinspirasi dari Dr. Wahidin itu, dan Sutomo bersama teman-temannya Distovia itu mendirikan organisasi Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini merupakan wadah bagi masyarakat pribumi untuk menjadi wadah untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan serta kesejahteraan bagi mereka. Dan hari berdirinya Budi Utomo ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan yang kedua itu ada Sarekat Islam. Jadi pada awalnya ini bernama Sarekat Dagang Islam. Dan pendirinya itu adalah Kiai Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik yang berasal dari Surakarta. Dan tahun berdirinya Sarekat Islam ini sendiri adalah pada tahun 1905. Jadi tujuan dari adanya Sarekat Islam ini sendiri adalah untuk memperkuat solidaritas di antara para pedagang Islam itu untuk bersaing dengan pedagang asing. Dan Sarekat Islam sendiri mengalami perubahan nama pada tahun 1912 dari Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam, dan ini diubah oleh Cokro Aminoto. Dan Sarekat Islam ini menjadi sebuah gerakan nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini sendiri berperan penting dalam memajukan ekonomi Islam serta menjadi pelopor gerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga itu ada Indis Partij. Jadi Indis Partij ini didirikan oleh 3 serangkai, yakni yang pertama Dawes Dekker, yang kedua Dr. Cipto Mangunkusumo, serta Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Jadi organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Jadi organisasi Indis Partij ini adalah organisasi yang lebih mengkritik pemerintah itu lewat tulisan-tulisan. Jadi Dawes Dekker ini adalah percampuran antara pribumi dengan ras Belanda. Namun dia lebih memihak kepada Indonesia karena ia sendiri merasakan gitu
bagaimana rasanya menjadi rakyat yang tertindas. Dan Belanda melakukan kebijakan untuk mengasingkan ketiga tokoh ini ke Belanda. Mereka ditangkap dan mereka pun diasingkan ke Belanda. Jadi organisasi ini pun bubar pada 4 Maret 1913 karena mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Dan selanjutnya saya akan membahas apa itu politik etis. Jadi politik etis ini diberlakukan sejak 17 September 1901. Jadi pada saat itu mulai banyak bermunculan kritikan atas pelaksanaan tanam paksa bahkan dari rakyat Belanda itu sendiri. Maka dari itulah sistem tanam paksa itu diberhentikan pada tahun 1863 karena terlanjur sangat merugikan masyarakat pribumi pada saat itu. Maka aktivis Belanda yaitu Peter dan Van Deventer itu menggagas sebuah ide yang bernama politik etis dengan tujuan balas budi kepada rakyat Indonesia. Dan Van Deventer ini memaparkan politik etis dalam majalah The Grids pada tahun 1899 dan rupanya kebijakan ini disetujui oleh pemerintah Belanda. Jadi fokus dari politik etis sendiri ada 3, yaitu yang pertama irigasi, edukasi, serta emigrasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem kebijakan irigasi terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada sistem irigasi. Jadi sistem irigasi ini untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, lebih kepada sistem aktivitas pertanian serta perkebunan, seperti pembangunan waduk, perbaikan sanitasi, serta jalur transportasi, dan juga pengangkut hasil panen atau hasil tani tadi. Dan yang kedua itu ada kebijakan edukasi. Jadi edukasi ini sendiri merupakan suatu usaha untuk pencerdasan kepada rakyat pribumi untuk meningkatkan kualitas SDM lebih tepatnya. Jadi yang kedua saya akan menjelaskan apa itu edukasi. Jadi edukasi ini adalah sebuah usaha untuk pencerdasan kepada rakyat pribumi dan lebih tepatnya untuk meningkatkan sumber daya manusianya, kualitas dari sumber dayanya. Jadi yang kedua saya akan menjelaskan apa itu edukasi. Jadi edukasi ini adalah sebuah usaha pencerdasan dari para pemerintah Belanda untuk meningkatkan kualitas SDM dari masyarakat pribumi pada saat itu. Dan tentunya kebijakan ini memiliki dalih tersendiri dari pemerintahan Hindia Belanda, yaitu mereka ingin merekrut sumber daya yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Dan pendidikan pada saat itu hanya boleh diakses oleh laki-laki saja, sedangkan perempuan itu diperbolehkan belajar di rumah. Namun pada dasarnya tentunya edukasi ini hanya bisa diakses oleh kalangan elit saja, dan rakyat pribumi itu lebih dipersulit untuk mendapatkan akses dari edukasi ini. Dan yang ketiga itu ada emigrasi yang dimulai pada tahun 1901. Jadi program ini lebih kepada untuk meratakan penduduk dari Pulau Jawa serta Madura karena begitu padatnya masyarakat di tahun tersebut. Dan didirikannya pemukiman di Pulau Sumatera dan mereka pun ditujukan di beberapa titik-titik di daerah tersebut, dari wilayah yang padat penduduk dipindahkan ke tempat yang jarang penduduk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.